Mau kasih contoh? Kita kasih contoh. Oke. Anda duduk sama istri Anda, suami Anda. Dalam kondisi apa? Muka standar, penampilan baju daster 10 tahun yang lalu. Orang buta warna aja, orang yang pinter warna aja jadi buta warna. Oke, tutur kata ayam geprek level 20, terkadang sampai level 50. Sikap seenaknya sendiri. Oke. Di saat itu dapat telepon, istri Anda dapat telepon dari temannya. Halo cantik, gimana cantik? Ngomongnya super lembut. Anda dapat telepon dari teman, ketawa-ketawa, senyum. Handphone itu matikan, kembali ke habitat semula. Apakah ini orang yang beriman? Bukan. Mohon maaf ya, bahasa saya tajam dan pedas. Kenapa? Karena ini siang, inti udah capek, Ana juga capek. Jadi kalau ngomong terlalu baku, kita capek. Paham jemaah? Apa ini suami yang ideal? Bukan. Apa ini istri yang ideal? Bukan. Dia hanya baik buat orang. Dia tidak baik buat suami dan istrinya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum li ahli. Orang beriman yang paling hebat, yang paling tinggi nilai keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lihat ini orang al-mu'min, orang yang beriman, orang yang bertauhid, yang akidahnya bagus, manhajnya bagus. Itu bukan sekedar apal tauhid, tapi tandanya adalah akhlaknya baik. Ya, buat apa Anda hafal Qawaid Arba, Usul Thalatha, ikut program HSI? Tapi setelah itu Anda menjadi suami istri yang gak punya akhlak. Orang beriman yang paling baik, yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan melihat orang yang paling baik akhlaknya bukan pada teman. Yang paling baik akhlaknya dilihat di saat dia bersama istri dan suaminya. Inilah orang yang paling berakhlak. Iman tinggi dilihat dari akhlak, akhlak dilihat dari dia dengan istri dan suaminya. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalau Anda melihat pengen tahu orang ini berakhlak atau tidak, lihatlah dia sama suaminya, lihatlah dia sama istrinya. Dia kalau dengan mereka tak punya akhlak, nggak ada harganya, nggak ada. Tapi kalau dia baik sama mereka, sama semua orang akan baik. Camkan ini jemaah, camkan ini. Khiyarukum li ahli. The best dari seorang mukmin adalah ketika dia baik sama suaminya, sama istrinya, bukan sama teman. Teman itu nomor di bawahnya. Satu lagi, hak dan kewajiban itu bukan menuntut, tapi hak dan kewajiban adalah apa yang sudah saya perbuat. Saya ulangi, hak dan kewajiban bukan menuntut, tapi hak dan kewajiban itu adalah apa yang sudah saya perbuat.
camkan semuanya, pengantin lawas maupun belum kawin. Yang harus difikirkan adalah bukan orang yang berbuat baik sama Anda, tapi yang difikirkan adalah apakah saya sudah berbuat baik sama orang. Ini kuncinya. Dalam rumah tangga, jangan menuntut suamimu untuk baik kalau Anda sendiri tidak baik. Jangan nuntut istrimu baik kalau Anda sendiri pemarah. Jangan, Mas. Sama juga. Anda nuntut istri Anda salihah, tapi Anda bukan laki yang saleh. Anda menuntut laki-laki Anda menjadi pemimpin rumah tangga, tapi Anda tidak bisa menjadi perempuan yang salihah. Bagaimana ceritanya? Paham? Sudah ada berapa poin? 3. Ya kan? Kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada siapapun. 4 lah. Yang kedua apa? Di antara kita yang paling tinggi kedudukannya untuk kita lakukan kebaikan siapa? Orang tua. Jadi jangan jealous sama mertua. 2. Tingkatan yang berikutnya, orang yang paling layak untuk kita lakukan kebaikan siapa? Pasangan, suami dan istri. Ini tingkatannya. Yang keempat, ini tadi. Jangan menuntut hak kalau Anda tidak berbuat kewajiban. Ya. Jangan menuntut hak kalau Anda tidak berbuat. Kalau Anda nggak kerja, mana dapat gaji? Ya. Abdullah bin Abbas mengatakan, Inni atazayyanu laha, inni uhibbu an atazayyana laha, kama uhibbu an tatazayyana li. Saya suka berpenampilan bagus, indah di depan istri saya, sebagaimana saya suka dia berpenampilan bagus dan indah di hadapan saya. Inilah suami istri, tidak saling nuntut, tidak saling nuntut. Urusan duit jangan nuntut Mbak Neng teh. Kalau Anda di rumah tak bisa memberi, jangan nuntut uang kalau Anda tak bisa memberi. Harusnya berilah suamimu. Nanti suamimu akan memberi dengan sangat senang hati tanpa Anda minta. Paham? Ini tema yang pertama selesai. Tak kasih contohnya, Ustadz, suami saya jelalatan. Ini pasti ditanya nanti. Pasti nanya. Sebelum Anda nanya, saya tanya dulu. Ustadz, suami saya jelalatan. Bagaimana ini? Mbak, Neng, Teteh, dan seterusnya. Orang lapar itu melihat nasi putih sama kerupuk enak. Iya kan? Orang lapar ngelihat nasi putih, tempe, sambal, kerupuk istimewa. Iya kan? Tapi orang yang sudah kenyang, indikasi steak yang termahal, yang 2 juta itu harganya, cuman 180 gram apa 200 gram harganya 2 juta. Tahu tuh sapi tidur di ranjang apaan? Anda dikasih makanan paling istimewa pun, kalau Anda kenyang, Anda akan jawab apa? Kenyang Mas, makasih.
Paham? Apa? Nggak ngerti ya, nah cuma ngerti makanan. Yang tua-tua ngerti, yang udah nikah. Mana bapak-bapak? Ngerti Pak, maksud saya Pak? Bapak itu paham. Ngerti Mas, dia tidak akan jelalatan. Tapi kalau Anda membuat suami Anda lapar, ngelihat kambing di sana cantik. Ngelihat kambing cantik dia. Jangankan ngelihat cewek cantik, ngelihat kambing cantik. Ngelihat kucing, ya lucunya nih kucing, lucu. Jadi yang salah siapa? Nah, istri Anda. Kok menang itu ngerasa oke begitu model. Kenapa Mas? Suami saya jelalatan. Harusnya yang dikoreksi siapa? Istrinya, bukan suamimu. Lu kan dia salah Ustaz. Suamimu bukan malaikat yang turun dari langit, yang gak nafsu sama perempuan tercantik di dunia. Suamimu laki-laki normal. Melihat cewek cantik tegang dia Mbak. Jangan khawatir. Super normal suamimu. Yang salah siapa? Pinter. Hebat. Kenapa Anda tidak memberi? Kok nuntut? Bikin suamimu kenyang. Dia tidak akan jelalatan. Mau ngelihat perempuan secantik apapun, ketika dia kenyang dia gak akan nanya. Sudah, dia akan diem aja. Tapi ketika Anda tidak memberi, maka yang terjadi konflik. Jadi pikirkanlah apa yang sudah saya perbuat, bukan apa yang sudah saya terima. Jangan rusak tatanan. Apapun masalah rumah tangga, masalah ibadah, masalah doa, masalah bermuamalah sama orang, jangan suka menuntut orang baik sama Anda. Begitu juga kita sama Allah. Jangan bertanya kenapa doa saya belum dikabulkan, tapi Anda sendiri belum iman dan taat sama Allah. Ini kaidah umum. Karena kalau kita baik, pasti orang lain akan baik. Oh enggak juga Ustaz, enggak ada. Semua orang yang baik pasti dia akan mendapatkan baik, Mas. Enggak ada orang baik. Ada tuh enggak baik, setan dia. Kalau ada orang baik, terus ini jahat, ya berarti setan dia, bukan manusia. Tapi kalau dia manusia dengan fitrahnya, pasti akan suka. Binatang aja baik kok. Nah, ini bicara tentang apa? Hak dan fahami 4 poin. Jangan lupa, ya, kita diwajibkan baik sama siapapun. Manusia yang paling berhak untuk dilakukan kebaikan. Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bil husni suhbah. Ini semua ada dalilnya. Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk aku lakukan kebaikan? Ayahmu, ibumu. Ayahmu, ibumu. Kemudian tingkatan yang kedua adalah suamimu, istrimu. Kemudian yang keempat, jadilah orang yang memberi dan jangan suka menuntut. Paham? Indah hidup jemaah. Kita harus berusaha. Saya punya tetangga, nggak tahu agamanya Kristen apa itu saya nggak ngerti. Kalau wafat kayak kawinan seminggu. Punya anjing super galak, sangat galak sekali, kencing
kecil anjing. Nama anjingnya itu Justin. Galak banget anjingnya. Itu yang namanya ojek, Grab atau siapapun pedagang yang lewat situ nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani lewat situ. Pak, saya di ujung kampung ya, tuh anjingnya Pak, saya digigit. Galak luar biasa. Galak. Sama saya nurut, padahal saya nggak pernah deketin dia. Saya cuma pegang tangan saya, Justin. Langsung turun dia kupingnya itu. Justin, Mas jalan. Pak, saya ditahan sama anjing Pak. Saya keluar, Justin. Ya Pak, turun. Minggir dia. Kata yang punya, Pak Ustadz nurut sama Pak Ustadz. Diapain? Saya bacain Al-Baqarah sampai Anas. Anda tahu saya apain? Saya bilang sama istri saya, kalau bersihin ayam, ambil apanya? Kulitnya itu, kan kulitnya nggak bagus. Ambil kulitnya sini, bawa sini kulitnya ayam atau sama lemaknya daging. Dikumpulin sama dia. Saya bawa keluar, saya panggil Justin. Ngamper dia, saya kasih nih, makan. Sejak saat itu Anda tak perlu marah-marah sama tuh anjing, cukup kamu gini, Justin. Kata Imam Syafi'i, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah sama orang, kamu akan ambil hatinya dia. Jangan nuntut bab sama suamimu, apapun sifatnya, tapi baiklah sama suami. Anda juga gitu Mas, jangan nuntut kamu sama istrimu, tapi berbuat baiklah kamu. Orang lain pun pasti akan baik sama Anda. Paham? Inilah hak dan kewajiban kita. Intinya di sini. Siapapun orangnya, ya, jangan dibalik. Kemudian tema yang berikutnya, masalah talak. Kalau Anda tak bisa yang pertama, maka yang terjadi adalah pertikaian. Dan pertikaian akan berujung pada talak. Lalu Anda nanya, Ustadz saya menceraikan dalam kondisi marah loh Ustadz. Oh iya Mas, emang ada orang talak dalam kondisi harmonis romantis? Ini kamu udah minum belum? Tak kasih minum. Ada orang talak dalam kondisi romantis. Sayang, kamu cantik deh, kamu tak talak ya. Mau gendeng nih nggak ada uang. On talak itu pasti berantem, ya kan? Pasti berantem. Nggak ada talak itu romantis, nggak ada. Kalau ada, saya pengen tahu ceritanya kayak gimana. Saya talak baik-baik kok Ustaz. Iya talak baik-baik. Sebabnya apa? Berantem. Oke? Penyebab talak itu ada dua jemaah. Pertama karena syar'i. Karena syar'i itu apa? Melanggar hukum Allah, kagak sholat. Gak pernah sholat lakinya. Istrinya gak pernah sholat. Udah dinasehatin, udah bolak-balik dinasehatin, udah 2 tahun, 3 tahun dinasehatin, 4 tahun dinasehatin, tetap dia gak sholat. Istrinya pelatih karate umpama di rumahnya, sehingga Anda dijadikan sangsak sama dia. Ada suaminya ditonjok, suaminya ditendang, ada.
Kalau seperti ini, ya carilah daun pintu yang baru lah. Masih banyak perempuan di sono yang cantik-cantik lah. Kalau punya suami begini, ialah jangan miara setan di rumah. Jangan, percuma. Tentu sudah nasihat, pihak keluarga sudah nasihat, sudah begini-begini, sudah. Ini melanggar hukum Allah. Paham yang ini? Yang kedua, dia istri yang taat beribadah. Suami yang saleh, taat beribadah. Cuman sering terjadi ketidakcocokan, gesekan dalam rumah tangga. Paham? Ini yang paling banyak. Ini banyaknya. Maka jawabannya adalah rumus yang keempat tadi. Apa itu? Jangan nuntut orang, Mas. Kamu mulai berbuat baik dulu. Nanti dia akan baik pasti. Ya. Jangan bentak-bentak orang. Kalau Anda sendiri ngomongnya bentak-bentak, kamu ya melawan sama suami kamu. Jangan begitu. Lah kamu ngomongnya teriak. Kamu ngomongnya kasar. Mungkin tidak. Terjadi tidak? Banyak. Jadi bisa. Istri Anda ngomel-ngomel. Jurusnya apa? Berbuat baik. Jangan ngomel. Jangan diapa-apain. Ngomel-ngomel istrimu. Jurusnya apa? Rumus yang keempat. Diapain? Senyumin, Mas. Enak pagi-pagi melihat burung kenari berkicau. Diemin. Sama Bu, suami Anda pulang kerja marah-marah. Senyumin aja Ibu. Lumayan ngelihat burung gagak lagi bunyi. Kakak. Diemin aja Bu. Dia diemin. Sing waras. Jangan nuntut dia untuk berhenti. Kenapa? Karena dia lagi nggak waras. Diam aja, senyumin dia. Lama nggak berkicaunya? Apakah? Lama nggak ngambeknya istrimu? Nggak bakal lama, Mas. Paling cuma sehari. Besok dilanjutin sudah dikit, nggak banyak. Enggak apa-apa. Ini rumus. Tapi kalau Anda lawan, ini penyebab perceraian. Anda lawan, ini penyebab perceraian. Ujungnya apa? Sudah tak terjadi kecocokan. Banyakan sinetron. Kami sudah tidak ada kecocokan. Sejak kapan kamu cocok sama istrimu? Kalau ada suami istri bilang, Ustaz, alhamdulillah saya menikah 10 tahun. Selama 10 tahun kami berjalan terus cocok. Bohong, pret. Oke, Mas. Oke. Kenapa? Rasulullah SAW bilang, lantas daki ma'ada tariqah. Kamu laki tidak mungkin bisa sejalan sama istrimu. Tak mungkin kamu bisa jalan sama istrimu. Loh kok bisa Ustaz? Iya kamu laki dia cewek. Tidak bisa Mas. Wataknya itu udah beda jauh. Ini ke timur, ke barat. Wataknya perempuan sono ke barat. Wataknya laki ke timur. Tidak mungkin gabung. Tidak bisa klop kamu sama perempuan.
Kamu sama ini aja beda wataknya. Ya kan? Apalagi sama perempuan, nggak mungkin sama. Lantas taqima ala tariqah. Kamu tidak akan sejalan sama istrimu dalam satu pola. Tidak bisa, Mas. Siapa yang ngomong? Rasulullah SAW, riwayat Sahih Muslim. Di Sahih Muslim. Terus gimana dong Ustaz? Itulah yang namanya jadilah orang yang memberi, jangan menuntut. Bahasa Rasulullah SAW apa? Lembutlah kamu sama perempuan. Kok perempuan? Iya, karena yang banyak tingkahnya cewek. Iya, mulai mulut sampai sikap banyak tingkahnya perempuan. Terus gimana? Jangan nuntut, tapi berbuatlah yang baik. Perempuan juga begitu, berilah, lakukanlah yang terbaik. Pasti suamimu akan baik. Saya ingat kita tidak bicara masalah pelanggaran syariat yang pertama. Kita bicara tentang apa? Rumah tangga, keseharian. Paham? Kalau gitu nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar dong Ustaz. Kita tidak bicara yang pertama. Kita tidak bicara syariat halal haram, perintah dan larangan, tidak. Kita bicara apa? Rumah tangga. Selain dari itu, ini yang memicu banyak konflik. Kalau Anda tidak memiliki akhlak, kelembutan, faham bahwa memang saya laki ini beda. Kalau Anda tak punya ini, itulah perceraian namanya. Terus gimana langgeng? Maklumi, memahami perbedaan, mengerti Mas, beda. Maklumi. Kecuali yang berkaitan dengan apa? Syariat. Oke? Paham? Jadi talak itu para ulama mengatakan talak itu bisa haram hukumnya. Kapan? Ketika Anda wahai suami menceraikan istri Anda dalam kondisi menstruasi. Anda mentalak istri Anda dalam kondisi menstruasi. Atau Anda mentalak istri Anda setelah Anda menggauli dia. Habis digauli terus ditalak. Enak banget. Ulang aja. Ini haram hukum. Ini talak haram. Talak makruh. Apa? Anda mentalak istri Anda sedangkan istri Anda baik-baik aja. Sholat, rajin 5 waktu. Semua baiklah. Cuman masalahnya istri Anda nggak mau ikut ngaji umpamanya. Ada kasus seperti itu. Ustaz, saya mau talak istri Anda. Kenapa Mas? Saya suruh ngaji, ikut di pengajian nggak mau dia. Sholat gak istri? Sholat sih sholat Ustaz. Cuman dia nggak mau ikut ke pengajian. Saya mau istri saya itu ikut ngaji Ustaz. Kalau nggak ngaji dia jahil nanti jadinya. Menurut Ustaz gimana? Menurut saya istrimu lebih baik daripada inti. Kenapa? Kamu sok pinter. Jadi, kalau dia menjatuhkan talak, ini talak yang makruh, dilarang. Atau seorang ibu, Ustaz, saya mau ngajukan gugatan cerai. Kenapa? Suami saya nikah lagi. Oke, kenapa? Selain dari nikah lagi, kenapa? Ya karena nikah lagi itu. Oke, setelah nikah, hak Anda nggak dipenuhi? Enggak juga sih, Ustaz. Jatah rezekinya, uangnya dikurangi? Enggak, Ustaz. Sama.
Jatah malamnya sama. Nggak sholat, malah tambah rajin Ustaz. Ini saya nggak ngarang, ini semuanya. Dulu sebelum nikah lagi nggak pernah ke masjid, sekarang nikah lagi jadi rajin ke masjid. Tambah sopan Ustaz kalau ngomong. Terus ngapain kamu minta cerai? Tapi kan hati saya rasanya tersayat-sayat. Nah, itu bahasa cewek terus ngomong enak. Nah, kalau dia menuntut di situ makruh, tidak boleh. Karena tidak ada hal yang menjadi sebab. Semuanya bagus, normal. Pernikahan, talak bisa jadi mubah. Kenapa? Karena lakinya, istrinya akhlaknya gak benar. Suka ngomel, marah-marah, nuntut. Penampilannya gak benar di rumah. Keluar rapi, giliran di rumah sama anak pang mungkin mirip-mirip kali ya. Ini contoh umpama aja Pak. Giliran di rumah nyisir malas, mandi kagak. Sama aja Ustaz, kan lagi kerja, udah ntar malam aja mandi. Waduh, Anda sama bawang apa bedanya? Sedangkan di kantor sama yang dilihat wangi-wangi, sedap, bening-bening. Dia pilih yang bening, di rumah bau bawang. Disuruh bawa toa masjid, ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel. Duit nuntut uang paling kenceng mintanya. Nah ini ditalak seperti ini boleh, mubah. Boleh talak, hukumnya sunnah bahkan dianjurkan untuk ditalak. Kapan? Ustadz yang cerita ini mertuanya, menantu saya ini karena tinggal serumah sama saya jadi saya tahu. Kalau disuruh sholat marah-marah Ustadz. Terkadang tubuh anak saya itu didorong sama dia. Marah Ustaz, luar biasa marah. Tak ada sopan santunnya. Disuruh sholat marah-marah. Disuruh menutup jilbabnya, menutup auratnya nggak mau. Marah-marah dia. Terkadang suami istrinya, anak saya, suaminya dia ditapok sama dia, sama dia perempuan. Saya kesian Ustaz sama anak saya. Apa yang harus saya lakukan? Saat itu menceraikan perempuan yang begini hukumnya sunnah, dianjurin kan, cerai dia. Suruh sholat nggak mau, membuka auratnya, maksiat sama Allah, cerai dia. Paham jemaah? Tapi talak itu berada di tangan suami, bukan istri. Talak itu apa? Memutuskan ikatan pernikahan. Itu talak. Memutuskan ikatan pernikahan. Menyambung ikatan itu dengan mengatakan saya terima nikahnya. Nyambung ikatan. Ya. Untuk melepas ikatan ini lagi, caranya gimana? Talak. Siapa yang mutus? Siapa yang motong? Suami. Suami yang motong. Caranya gimana? Nah, perhatikan ini. Caranya gimana?
Talak itu ada dua redaksi. Talak itu ada dua redaksi, yang sharih jelas dan redaksi yang sindiran. Redaksi yang jelas, suami mengatakan kepada istrinya, suami yang ngomong sama istri, kamu saya talak. Atau dengan bahasa yang semisal, kamu saya cerai. Atau bahasa yang semisal dalam bahasa daerah. Jelas ini dua. Kamu saya talak, kamu saya cerai. Saat itu, saat suami mengatakan kamu saya talak, tali pernikahannya langsung putus. Saat itu juga tali pernikahannya putus. Bagaimana kalau dia bercanda? Kalau dia bercanda tetap jatuh dan putus. Salasun hazluhun najib wajidduhun najib. Ada 3 perkara, bercandanya jadi serius, seriusnya jadi kenyataan. Nikah, talak, bebasin budak. Anda bercanda sama istri Anda, kamu saya cerai, jatuh talak. Jatuh talak. Sebagaimana pernikahan juga begitu. Seorang bapak duduk di masjid, ada beberapa orang sama anak-anak muda seperti ini. Kamu belum nikah? Belum pak. Bapak punya anak perempuan, lagi di pondok pesantren, begini. Udah, kamu saya nikahkan dengan putri saya Fulana yang di pondok. Kamu bayar mas kawinnya 1 juta. Dia jawab, saya terima pak nikahnya. Sah pernikahannya pak. Murah meriah pak, itu gak pakai keluarin duit temenan. Terus bercanda, enggak kita bercanda mas. Lu enggak bisa. Itu jadi beneran. Jadi nyari aja yang bapak-bapak begini ya. Jadi talak itu kalau berupa kata-kata yang jelas, maka dia akan jatuh dan tidak butuh niat. Jadi kalau dia mengatakan kamu saya talak, kemudian lakinya bilang enggak kok, saya enggak ada niatan untuk mentalak, enggak diterima. Enggak ada diterima. Percuma, enggak ada nilai. Dia akan tetap apa? Putus dan jatuh. Jadi jangan main-main. Yang kedua, sindiran. Nah ini yang banyak terjadi. Ya. Biasanya disikapi oleh kaum istri ini dengan baper duluan. Ustadz, suami saya sudah menjatuhkan talak sama saya, Ustadz. Gimana ini Ustadz? Biasanya saya nggak pernah percaya, karena ini ngomongnya versinya perempuan. Kejadiannya semeter, dia yang cerita udah 1 kilo. Oh gitu Pak, itu Bu, iya. Ngomongnya gimana? Maksud Ustadz, nah mulai itu dia mikir dia. Iya, suamimu ngomong apa? Iya dia cerai saya. Ngomongnya apa? Ngomongnya gini sih, kita tidak ada kecocokan. Kita hidup masing-masing aja. Ya kan?
Sering kan kalau berantem, kalau romantis kan nggak mungkin ngomong gitu. Kita masing-masing saja. Kita tidak ada kecocokan lagi. Kamu urus dirimu sendiri, saya urus diri saya sendiri. Apakah ini talak? Tidak. Ini bukan talak. Pahami ibu-ibu. Pahami ibu-ibu. Karena yang suka baper dia. Ini bukan talak. Ini kalimat sindiran. Maksudnya apa? Tergantung niat suaminya. Enggak, saya enggak ada niatan talak, Ustaz. Cuman calling down aja karena kan berantem. Enggak ada niatan talak sama sekali. Ya enggak ada dia. Tapi kalau dia ditanya suaminya, apa niatan Anda mengucapkan itu? Iya, saya punya niatan talak, Ustaz. Ya udah jatuh. Tapi kalau si suami nggak ada niatan apa-apa atau nggak diketahui, maka itu tidak jatuh talak. Paham? Jemaah, ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan, paham? Kemudian yang berikutnya adalah talak itu memang hukum aslinya mubah, boleh. Jumhur ulama, kebanyakan para ulama menilai bahwa talak itu hukumnya apa? Mubah, boleh. Apa-apa. Tetapi ingat, talak itu adalah jalan terakhir dari semua konflik Anda. Talak ini bantar gebang. Apa? Bantar gebang. Paham maksudnya? Hah? Solusi terakhir. Jangan masalah sedikit cerai. Masalah sedikit minta cerai. Masalah sedikit udahlah kita akhir aja deh. Nggak bisa. Jangan. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan di antara kiat rumah tangga yang harmonis adalah jangan pernah berpikir Anda untuk bercerai. Jangan pernah berpikir untuk apa? Anda ribut nih, berantem, terus terbersit pikiran untuk bercerai, ta'awud, itu syaitan. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Jangan terbersit sama sekali untuk menceraikan. Ini laki-laki marah, emosi, mau menceraikan, jangan, tahan emosi Anda. Ingat, orang hebat itu bukan orang yang mampu melampiaskan emosi, tapi orang hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya. Jangan sekali-kali terbesit. Tinggalin, kalau perlu pergi dulu sebentar. Hindari itu. Terus gimana dong? Yakin di sana ada jalan keluar dari konflik Anda. Pasti. Yang lucu, ibu-ibu datang ke tempat saya, ke praktek saya, praktek ibu-ibu, bapak-bapak berantem. Datang nih ibu-ibu, Ustadz, saya mau cerai dari suami saya. Jadi dia ini bukan nanya sebetulnya. Saya tahu ini khas ibu-ibu. Dia bukan mau nanya, tapi nyari dukungan. Ustadz Nizar bolehin. Wah, berapa ya kan? Saya diam aja. Oh iya Bu, saya mau ajuin gugatan cerai ke suami saya. Iya Bu. Menurut Ustadz gimana? Ini belum cerita nih, nggak cerita apa-apa.
Ya terserah ibu aja. Bingung dia, nggak dapat dukungan kok. Ya terserah ibu aja. Loh, kok gitu? Ya iya kan urusan ibu, masa saya mau ikut campur? Terserah ibu milih cerai ya sana. Enggak usah, maksud saya begini. Wah, pinter nih ibu perempuan sih. Ini kalah Ronaldo giring bolanya. Tuh, canggih perempuan. Mulai muter dia. Saya dini. Jadi gini Ustaz, suami saya itu begini. Gimana Ustaz? Saya mau menceraikan gimana? Terserah ibu, gagal lagi. Ceritanya apa? Ceritanya begini. Oh ya, Bu, ibu mau cerai? Ya, oke. Kalau ibu mau cerai, ibu cerai sana. Terus yang kedua saya mau nanya, setelah ibu cerai, itu mau kawin sama siapa? Bingung dia. Ibu mau nikah sama siapa? Maksud Pak Ustadz kerja. Iya, kalau ibu cerai sama suamimu sekarang, ibu mau nikah sama siapa? Ketika dia diam, berarti dia tahu jawabannya. Diam dia. Sama laki-laki juga kan? Iyalah Ustaz. Lalu bedanya apa laki-laki yang baru sama laki-laki yang lama? Dua-duanya sama laki-laki. Bedanya apa? Mukanya pucat jawab. Oh, Anda mau milih, nggak mau kawin? Udah, saya nggak mau nikah, saya mau sendiri. Ibu jangan bohongin diri. Tak ada manusia yang suka hidup sendiri. Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan. Allah ciptakan manusia suka sama pasangannya. Jangan bohongin diri. Orang nggak akan suka sendirian. Diam. Terus yang ketiga, ibu mau kawin sejenis. Tambah parah, Bu. Bu mau apa? Ya udah Ustaz, kalau gitu saya permisi mau pulang. Kira-kira gitu ya Bu ya. Mirip-mirip dikit kan Bu ya. Terserah, silakan. Makasih banyak Anda kesini. Hatikan Pak. Masalah sedikit cerai. Bukan begini caranya. Perceraian itu bantar gebang sono loh Mas. Terakhir. Terus gimana dong? Ada masalah, selesaiin sendiri. Nggak bisa nyelesain. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Keluarga yang bijak, yang pinter sama yang pinter ngobrol untuk cari masalah, untuk cari solusi maksudnya. Tapi kalau nggak ada keluarga yang bijak, semuanya tukang kompor juga. Dan ini yang paling banyak, ya kan? Tukang kompor. Berarti apa? Pergilah ke Ustaz. Minta Ustaz itu untuk menyelesaikan. Jangan pergi ke temanmu Mas. Dan jangan pergi ke orang tuamu. Tadi kan saya bilang keluarga, bukan orang tua. Jangan pergi ke orang tuamu kalau Anda konflik. Namanya orang tua mayoritas, pasti yang dibela siapa? Anaknya, pasti. Walaupun dia tahu anaknya salah, ya masa anakku saya salah-salahin. Kecuali orang tua yang beriman, pikir bijak, hebat. Ini yang luar biasa. Tapi rata-rata kompor orang tuanya. Kompor meleduk. Ya Pak ya? Yang banyak yang mana Pak? Bapak yang tua lebih ngerti kondisi para orang-orang sebaya. Kompor meleduk Pak. Terus gimana?
jangan cerita. Anda cerita sama teman akrab, sama bego ditambah bego. Ya mohon maaf ngomong saya belak-belakan. Teman Anda nggak ngerti, Anda juga lagi kebingungan. Orang bingung ketemu orang bego. Terus gimana dong? Sama aja orang buta ketemu orang budek. Dua-duanya nonton Facebook. Kata yang buta, Mas ceritain dong filmnya apa, ini gambarnya. Kata yang budek, gambarnya begini Mas. Ya bodoh sama ngomong sama si bolot Mas. Akhirnya gue tonjok lo ya. Itu kita ngomong. Jangan cerita sama temen. Terus gimana? Bangun malam, innama asku bathi wa husni ilallah. Kata ayah siapa? Ayah anda Nabi Yusuf. Saya mengeluh sama Allah. Bangun malam, sholat, doa, minta sama Allah. Kemudian cari ustadz yang Anda yakin bisa. Cari, minta solusi sama ustadz. Nah, ini baru cari solusi. Jangan dikit-dikit cerai. Ini bukan cara. Memang cerai itu mubah. Memang cerai itu bisa dianjurkan. Memang cerai itu bisa dibolehkan. Tapi ini bukan solusi. Paham jemaah? Kendalikan mulut Anda kalau marah. Saya bicara yang ini aja. Oke, paham? Satu lagi buat ilmu buat kita. Cerai itu ada dua macam. Ada talak raj'i sama talak bain. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada tiga. Talak raj'i, kemudian talak bain sughra, kemudian yang ketiga bain kubra. Ya intinya sih sama. Jadi talak itu ada dua, talak raj'i sama talak bain. Raj'i disebut raj'i karena dia bisa rujuk, yaitu talak 1 dan talak 2. Ini bisa rujuk. Talak bain itu pisah, bubar. Apa bain itu? Bubar. Nggak pakai ma'asalama, nggak ada. Cerita ma'asalama itu repot. Bubar. Ma'asalama sampai ketemu, wah angel. Repot deh. Gimana bentuknya? Perhatiin. Jangan salah paham. Berantem nih. Lalu suaminya bilang, kamu saya talak. Jam 2, berapa ini? Jam 2:28 menit 10 detik umpamanya. Anda mengucapkan itu, kamu saya talak, berarti jam 2:28 menit 10 detik hubungan pernikahan Anda putus. Bukan suami lagi. Putus hubungan pernikahan. Paham? Status Anda wahai istri sebagai istrinya si fulan, tapi pernikahannya putus. Status Anda wahai istri jadi istrinya si Parjo ini, tapi ikatan pernikahannya putus. Maksudnya apa? Maksudnya tidak, Bu. Kalau gitu kita sudah tidak ada hubungan lagi. Pulangkan diriku ke orang tuaku. Walah, nonton sinetron mana ini. Terus gimana? Anda tidak boleh meninggalkan rumah. Anda tak boleh pergi dari rumah. Anda status Anda istrinya Pak Ijo.
Masih suami istri, cuman ikatan pernikahannya sudah putus. Masih serumah boleh, tapi nggak sekamar, setoran sudah tidak ada, karena ikatan putus, tapi serumah selama 3 kali haid. Kenapa? La tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan bikin keluar dia dari rumah, nggak boleh. Kenapa? Biar kamu nyesel. Biar nyesel. Biar sama-sama introspeksi. Biar sama-sama merubah diri. Biar Anda tahu ternyata istri saya baik, akhlaknya baik, cantik. Sama merubah. Durasi 3 kali menstruasi, itulah namanya rujuk. Paham? Durasi 3 menstruasi ini namanya apa? Rujuk. Anda mau rujuk, gimana caranya Ustaz? Cukup Anda mengatakan, saya mau rujuk, saya mau balikan. Si perempuan jawab, iya saya mau. Nyambung lagi talinya. Pakai nikah lagi? Nggak usah. Sudah jadi suami istri, nyambung lagi. Faham? Faham atau belum? Apakah butuh saksi? Ya, para ulama menganjurkan, disunnahkan talak pakai saksi. Karena ini berkaitan dengan kemaluan. Bahasa saya simpel aja deh, kelamaan ngomongnya. Kehormatan apa, bahasa halus. Berkaitan dengan apa? Kemaluan. Enak kan bahasanya kelar. Biar yang belum kawin cepet kawin. Ntar malam mimpi basah dia. Dianjurkan pakai saksi, kata kebanyakan para ulama. Imam mazhab yang 4. Tapi kalau durasi haidnya 3 bulan ini habis, selesai, maka dia harus nikah ulang. Seperti sedia kala. Berarti pakai wali lagi? Iya. Mahar lagi? Iya. Saksi lagi? Iya. Makan-makan lagi? Bolehlah, pakai soto lah, bolehlah. Paham jemaah? Oke. Udah merajut kembali keluarga lagi. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, berantem lagi. Hobi memang. Berantem lagi ini orang, berantem lagi. Akhirnya si suami ngomong lagi, kamu saya cerai. Berarti dia sudah 2 kali menceraikan istrinya. Ini yang dimaksud dengan sekali 2 kali. Walaupun jaraknya 10 tahun setelahnya. Walaupun jaraknya 20 tahun ceritanya. Tetap dia ngantongin 1 dulu pernah. Dulu masih tinggal di kampung, di pinggir kali. Sekarang tinggal di kota, tetap aja berantem. Dapat 2, berarti kan ini namanya talak raj'i. Ini yang penting, ini yang banyak gak paham. Karena jarang pengajian jelasin ini. Paham? Oke. Kita balik contoh yang pertama. Ditalak pertama masih jam berapa tadi? Jam 2.28. Kamu saya cerai. Kan masih ribut tuh, berkelanjutan. Seri babak kedua. Kemudian jam 3 atau selisih 10 menit, selisih setengah jam, atau besoknya berantem lagi, ngomong lagi, kamu saya cerai. Berarti berapa talaknya? Enggak, tetap 1. Kenapa? Anda menceraikan orang yang sudah tidak ada kaitan sama pernikahan. Kan talinya putus jam berapa tadi? Jam 2.28. Putus talinya.
Setelah itu ada cerai lagi. Apa yang kamu cerai pun sudah gak ada hubungan apa-apa. Oh, paham? Anda mau ngomong 1000 kali juga gak ada nilainya. Kenapa? Karena ikatan pernikahannya sudah putus. Jadi berikutnya tidak ada nilainya. Ya. Ini sederhana aja karena waktu. Nah, oke, balik lagi. Tadi rujuk umpamanya. Terus hobi lagi, berantem lagi. Talak lagi, kamu saya cerai. Rujuk lagi di masa iddahnya. Ya kan? Udah menjalankan. Berarti sudah punya tabungan berapa? 2. Setelah jalan 5 tahun, 10 tahun, umpamanya udah lama, berantem lagi. Ngomong lagi lakinya, kamu saya cerai. Berarti sudah berapa? Wassalam. Tidak pakai ilal liqa. Tidak pakai sampai ketemu. Rujuk tidak bisa. Nikah ulang tidak bisa. Saya masih cinta Ustaz. Nangis nih perempuan nih. Ini nyata nih, ini kisah nyata nih. Nangis dia udah loh, saya masih cinta sama suami Ustaz. Suami saya juga masih cinta sama saya. Tak dengerin aja. Pagi-pagi dengerin orang nangis. Wah Ustaz gimana solusinya? Ada solusinya. Bener Ustaz ada solusinya. Bener ada solusinya. Ustaz gak bercanda kan? Enggak. Maksud saya bercanda urusan serius. Bener. Apa solusinya? Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghaira. Kalau sudah mentalak 3 kali kayak tadi, ya, maka si perempuan ini tidak boleh, tidak bisa balik nikah ulang sama mantan suaminya. Sampai si perempuan ini menikah dengan laki-laki lain. Dengan pernikahan yang normal. Normal sudah, pernikahan normal, murni dia nikah sama nih orang karena suka, sayang dan sebagainya. Murni dia nikah sama dia karena suka. Karena memang hobi berantem lagi dia. Cerai lagi sama tuh laki yang kedua. Habis cerai lagi nggak mau rujuk dia. Masa iddahnya habis. Saat itu baru boleh balik ke suami yang pertama. Mudah apa sulit? Berat. Loh kalau dibikin skenario gimana Ustaz? Pura-pura dia nikah sama si fulan, setelah itu dicerai. Rasulullah SAW bilang apa? Tuh laki kambing jantan, kata Rasul. Tuh kambing tuh laki. Tahu kambing jantan? Sapi jantan tahu? Orang desa kalau ternak sapi kambing itu nggak punya jantannya. Dia ternak cuman betina-betina. Betina aja. Kenapa? Karena laki bagi mereka fungsinya tidak banyak. Kalau perempuan jantan dia bisa keluar susunya kalau dia jenis yang bersusu, dan dia bisa apa? Melahirkan. Jadi yang dibeli, yang diternak yang betina. Loh, kalau pengen bunting nih sapi, gimana caranya? Dia sewa sapi jantan. Loh, orang desa begitu. Dia sewa sapi jantan. Sewa berapa? Seminggu, 2 minggu. Sama dengan pet shop yang ada. Dia menyewakan kucing jantan. Tergantung jenis ras yang Anda mau dan jenis jaminan. Kalau tanpa jaminan 1 juta.
Kalau pakai jaminan 1,5 juta. Kalau kerasnya tinggi bisa lebih mahal harganya. Kok tahu Ustaz? Dia pernah nanya anak. Iseng. Pengen tahu. Harganya, ada harganya. Rasulullah SAW bilang apa? Kalau dibuat skenario oleh si perempuan sama mantan suaminya, maka laki-laki yang disewa ini kata Rasulullah SAW apa? Kambing jantan yang dikontrak, yang disewa. At-taisul musta'ar. Ini tentu bahasa yang tajam, penghinaan, ancaman. Berarti kalau di skenario hukumnya apa? Haram, berarti pernikahannya kalau terjadi tidak sah, berarti skenario dia gagal. Jadi kesimpulannya apa? Jangan gampang cerai. Berat resikonya. Terakhir, bagaimana jika hukumnya seorang suami mengatakan, kamu saya cerai 3 sekaligus. Kalau perlu 100 sekaligus nggak apa-apa. Kan emosi. Apa hukumnya? Para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah ini. Tapi pendapat yang dikuatkan adalah itu jatuh talak 1. Itu jatuh talak 1. Kamu saya talak 3 sekaligus. Nggak ada, nggak laku. Jatuhnya berapa? 1. Jadi jamaah, sekali lagi saya mengatakan talak itu bukan apa? Bukan mainan, bukan solusi utama. Ya. Bukan solusi utama. Masalah sedikit cerai, masalah sedikit cerai, masalah sedikit cerai. Kalau setiap masalah Anda berpikir cerai, Anda tidak akan bisa berumah tangga. Tidak ada yang bisa berumah tangga kamu. Anda mau nikah lagi, masalah lagi. Karena orang berumah tangga itu pasti ada berantemnya. Pasti. Gak ada keluarga, alhamdulillah Ustaz, saya berumah tangga 10 tahun gak pernah berantem. Pegang jidatnya anget apa enggak? Gak ada orang rumah tangga gak pernah berantem, itu gak ada. Pasti berantem, pasti. Mau ustadz, mau apa, berantem jamaah. Ya, pasti ada berantem. Rasulullah SAW pernah ribut sama istri. Bahkan beliau pernah meninggalkan istri-istrinya sebulan lebih. Sampai ditemui sama Umar bin Khattab, ya Rasulullah, engkau menceraikan semua istrimu? Senyum Rasulullah SAW. Tidak. Abu Bakar Siddiq pernah marah sama istrinya. Bahkan digentak sama Abu Bakar Siddiq. Ali bin Abi Thalib pernah marah sama istrinya. Bahkan tidur di masjid. Bahkan beberapa sahabat bercerai. Asma putri Abu Bakar Siddiq, yang Rasulullah SAW mengatakan ikat pinggangnya Asma itu bernilai surga. Ikat pinggangnya Asma, sabuknya Asma itu nilainya surga. Begitu mulianya Asma. Menikah dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam penghuni surga. Punya anak Abdullah bin Zubair yang disebut dengan julukan Khalifatu Amirul Mukminin. Dijuluki dengan Amirul Mukminin Abdullah bin Zubair yang dikudeta sama Hajjaj ibnu Yusuf. Asma sama Zubair cerai. Penghuni surga. Tapi jangan dijadikan dalil. Asma aja cerai, masa gue nggak cerai? Sakit ente.
Jadi konflik rumah tangga itu biasa. Berantem itu bumbu garam. Ya. Konflik itu biasa, bumbu garam jemaah. Jangan dianggap konflik itu apa? Pertikaian. Tapi konflik, berantem itu biasa bisikan setan. Makanya rumusnya kendalikan emosi. Lembut, jangan nuntut, berbuat baiklah. Dan di antara akhlak yang mulia apa? Para ulama bilang inti dari akhlak mulia apa? Ras. Kalau tubuh kita punya kepala. Kepala dari akhlak mulia apa? Inti dari semua akhlak mulia. Anda tahu? Siapa yang tahu? Inti dari akhlak mulia semuanya. Siapa yang tahu? Apa? Bukan. Sabar itu iman. Ini akhlak, Mas. Apa? Akhlak sama orang. Memaafkan. Inti akhlak mulia itu apa? Maafkan orang, Mas. Itu inti akhlak, Mas. Akhlak itu kan pergaulan sesama. Intinya apa? Maafkan kesalahan. Siapapun yang salah sama kita, kita maafkan. Apalagi dia yang tertinggi dari siapa? Orang tua. Maafkan orang tua. Siapapun dia. Terus yang kedua, istrimu, suamimu. Salah, maafkan dia. Saya maafkan. Terus apa? Nasihati, diingatkan. Tapi dimulai dengan apa? Diri sendiri. Nah inilah. Memahami perbedaan. Memaafkan. Kenapa Anda maafkan? Karena Anda paham bahwa saya pasti beda. Nah, inilah. Makanya saya bilang ini adalah rentetan. Faham hak dan kewajiban. Perceraian, talak. Khulu, ini rangkaian. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, tidak paham, tidak ada kelembutan, tak ada maaf, tak ada kebaikan pada diri kita, kawin nikah sama siapapun juga sulit. Bukan nikah aja, kita bergaul sama siapapun juga sulit, Mas. Kalau jadi orang tidak bisa berbuat baik, tidak ada kelembutan, sulit memaafkan orang, kita nggak bisa hidup. Karena siapapun yang kita temui pasti beda sama saya. Sepertinya sampai di sini saja. Kalau khulu itu apa bedanya? Khulu itu kesepakatan. Kesepakatan suami istri untuk mengakhiri pernikahan. Itu khulu namanya. Kesepakatan suami istri untuk mengakhiri pernikahan. Dengan memberikan imbalan kepada perempuan istrinya ini. Minimal imbalannya apa? Minimal imbalannya adalah maharnya dibalikin. Itu minimalnya. Itu khulu namanya. Tapi di dalam masalah khulu banyak sekali pembahasan para ulama di sini. Bagaimana caranya? Terus pengucapannya, nanti jatuhnya apa? Banyak bahasa. Makanya saya cenderung mengatakan ada perempuan, ibu rumah tangga, Ustaz saya mau pengen putus pernikahan saya sama suami. Gimana caranya? Ajuin gugatan ke pengadilan saja. Deh, kelar.
Kalau suami Anda tak mau menceraikan Anda, ajuin gugatan. Ya, ajuin gugatan. Jadi karena di dalam khulu' ini para ulama mengatakan sepakat untuk mengakhiri pernikahan dengan iwab, dengan timbal balik harta uang. Oke, sepakat. Sudah kita akhiri aja pernikahan kita. Biasanya yang sering memulai perempuan. Kalau yang mulai laki, talak sama dia. Kalau yang memulai perempuan, terus lakinya bilang, ya udah saya setuju, kita akhiri pernikahan. Setuju? Setuju. Ya udah. Nih saya balikin maharmu, nih saya kasih kamu uang. Nah itulah khulu namanya. Putus. Apakah ini jatuh fasakh, putus, istilah Indonesianya, atau itu jatuh talak? Bingung kan kamu? Bingung. Nah itulah namanya khulu. Dan apa yang menjadi sebab seorang perempuan boleh mengajukan khulu? Ini bahasan panjang sendiri. Intinya kebanyakan para ulama mengatakan khulu itu talak. Khulu itu talak, ringkas cerita. Maksudnya gimana? Seorang perempuan, udah saya minta cerai aja. Biasanya kan gitu. Saya minta cerai. Lalu lakinya bilang, ya udah kalau gitu kamu saya cerai. Ini jatuhnya khulu apa talak? Dan ini yang paling banyak. Pendapat yang paling kuat adalah ini talak. Ini talak. Udah kayaknya kita nggak cocok deh. Saya minta cerai aja. Ya udah, kamu saya cerai. Talak ini jatuhnya, bukan khulu. Makanya di pengadilan agama kalau diketok disebut dengan talak oleh hakim. Tetap disebut talak. Karena ini pendapat yang dikuatkan oleh banyak ulama. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Banyak banget pertanyaan. Memang urusan beginian ini nanyai banyak. Ini langsung pertanyaannya ya. Apakah ketika istri marah karena kesalahan suami dan meminta untuk dipulangkan ke orang tua, dapat kita penuhi karena di dalam hati khawatir memiliki orang yang menjadi musuh di akhirat? Ya suami bahlul. Ya nggak bener suami kayak begini. Kalau Anda salah, bukan malah mulangin istri, harusnya apa? Anda minta maaf lah. Oh, Anda yang salah kok malah dipulangin. Ya harusnya apa? Ya Anda minta maaf karena Anda salah, ya minta maaf. Dan minta maaf itu nggak hina. Minta maaf itu mulia. Jadi Anda meminta maaf, udah insya Allah selesai. Kalau Anda pulangi, justru Anda yang malah memperuncing masalah. Anda menjadikan ini yang perceraian. Ya. Bagaimana hak waris istri dan anaknya yang dinikahi secara siri? Ya tetap bu haknya. Yang penting kan syarat rukun nikah yang dijelaskan tadi itu dipenuhi semua. Ya terus meninggal suaminya, ya dia dapat hak warisnya. Jika menikah dengan duda ketemu janda, nafkah mana yang harus didahulukan? Nafkah anak kandung atau anak sambung? Ya dua-duanya ya, anak kandung atau anak sambung nggak ada kewajiban dia. Anak sambung tidak ada kewajiban. Dia menjadi kewajiban siapa?
Bapaknya, kenapanya orang lain Anda suruh bebanin? Nah, itulah dampak buruk dari perceraian. Anda menceraikan istri Anda, maka selama masa iddah Anda wajib menafkahi istrimu ini. Selama masa iddah 3 kali haid, wajib Anda nafkahi dia seperti biasa normal. Anda wafat di masa iddah, kemarin ada ikhwan habis menceraikan istrinya, wafat dia, istrinya masih masa iddah. Gimana ini Ustaz? Istrinya tetap dapat warisan utuh walaupun sudah dicerai, karena masih masa, kecuali masa iddahnya lewat, sudah tidak ada kewajiban nafkah sama dia, sudah tidak ada waris buat dia. Anaknya, anak Anda wajib Anda nafkahi sampai wafat Anda. Ya. Jadi kalau dia nikah lagi, ya udah nggak ada, dia kan bukan kewajiban dia. Tapi kalau suami yang pertama atau ayahnya dia nggak tanggung jawab, tentu dia punya amal soleh, yaitu apa? Nolongin anak ini, nggak ada yang ngurusin, Anda urusin pakai uang Anda. Ya. Jangan pakai jelas-jelasan begini ya. Nafkah mana yang didahulukan? Ya pasti nama anak kandungnya lah. Ini kan pertanyaan dibangun di atas cemburu. Ya, ini pertanyaannya pasti cemburu ini. Mohon maaf. Pernah juga bilang ingin poligami, menyampaikan lewat hati. Jika tidak setuju, sang suami bilang pisah saja. Itu hukum. Bagaimana ya? Dablek lakinya. Ini dablek bener lakinya. Ini kayak anak kecil lewat pasar Gembrong. Tahu pasar Gembrong kan? Nah, iya, anak kecil lewat pasar Gembrong. Pengen apa? Mainan. Kawin lagi. Emang anaknya orang mainan apa? Terus yang lama itu tinggalin begitu saja, bahlul ini orang. Nikah ta'addud ini bukan mainan. Ya, ta'addud ini bukan mainan, ini ibadah, dan juga harus dipikir maslahat dan madaratnya. Pengen ta'addud akhirnya rumah tangga yang Anda bangun selama ini gugur begitu saja. Namanya apa akhirnya? Ya bahlul mas. Ya bodoh, anak meninggalkan begitu. Anda capek membangun, mendidik, punya anak dan sebagainya, gara-gara pengen istri yang baru. Penyesalan banyak yang terjadi. Ustaz, saya nyesel Ustaz. Terus apa Pak yang bisa saya perbuat? Tidak bisa. Ya Anda yang menuai sekarang. Anda mau balik ke istri yang pertama, sudah gak mau. Anak-anak Anda dari istri yang pertama gak mau sama Anda. Istri yang kedua tidak sesuai ekspektasi Anda. Terus Anda mau pulang kemana? Silahkan berdiri di perempatan jalan. Ustaz kok ngomong begitu? Terus ngomong apa saya? Makanya orang itu mikir Pak. Jangan kayak di pasar Gembrong. Nikah ini ibadah. Ta'addud ini ibadah. Bukan sekedar cari mainan baru. Wong podo ae kok jeruni kok Mas. Enggak paham kan ya kan? Alhamdulillah enggak paham. Sama aja kok apa ya. Pengen cari mainan baru. Ya Mbak ya. Saya sudah 10 tahun berpisah dengan suami, alasan KDART. Suami sering juga mengancam dan menuduh saya berselingkuh dengan ayah saya sendiri. Saat ini anak saya sudah berusia 12 tahun, sudah balik tapi belum pernah bertemu dengan ayahnya. Apakah saya telah zalim kepada anak saya karena tidak mengenalkan dia kepada ayahnya? Adakah saya berdosa karena saya tidak mau anak saya mengenal ayahnya? Karena jujur saya masih takut. Iya, Anda berdosa. Anda berbuat zalim.
Kok bisa Anda menjauhkan anak ini dari orang tuanya? Anda mencegah anak ini untuk berbakti sama ayahnya. Kezaliman tidak dibalas dengan kezaliman. Jangan pakai perasaan di sini. Kejengkelan Anda, la yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Kebencian Anda terhadap satu kaum jangan menjadikan Anda tidak bisa bersikap adil dan berbuat baik. Berbuat baiklah dan takutlah kamu sama Allah. Jangan kebencian Anda sama dia jangan diturunkan ke anak. Ya, Anda yang zalim nanti. Kenalkan dia sama ayahnya, biar dia bisa bakti sama ayahnya. Siapapun ayahnya, tetap dia adalah ayahnya. Bagaimana hukumnya jika dalam walimah resepsi pernikahan disediakan kotak sumbangan? Apabila tidak ingin menyediakan, adakah alternatif lain, misalnya diundang digital, diberikan nomor rekening? Ini tidak boleh, ini haram. Ini namanya minta-minta. Ya, Anda bikin acara resepsi pernikahan, kemudian dikasih kotak, ya kan? Dikasih kotak biar orang nyumbang, ini minta-minta, haram hukumnya. Atau diganti digital, lebih parah lagi, terang-terangan. Haram hukumnya. Terus solusinya gimana? Solusinya adalah nikahin anakmu ala kadarnya saja, sesuai dengan kemampuan. Kenapa harus melihat orang? Kenapa harus menikah di gedung pertemuan? Kenapa? Ada ibu-ibu, Ustadz gimana anak saya menikah sama dia? Kalau ibadahnya sih bagus, akhlaknya bagus, anaknya bagus deh Ustadz. Terus kenapa ibu nggak mau? Kerjaannya baru dipecat Pak dari perusahaan, pengurangan karyawan. Terus nanti gimana? Saya bilang dengan jawabannya nggak serius, jawaban bercanda. Ibu belagu ya. Loh kok saya belagu? Ibu dulu nikah sama suami ibu di mana? Di pojok kampung kan? Di pinggir kali? Ustadz kok tahu? Padahal saya ngarang. Terus kenapa ibu nuntut anak ibu nikah di gedung, sedangkan ibu aja nikah di pojok kampung kok? Khasnya ibu-ibu ya. Oke, pertanyaan kedua. Ketika ibu nikah sama suami ibu 20-25 tahun yang lalu, suami ibu punya kerjaan tetap nggak? Nggak ada kerjaan tetap kan? Enggak. Sampai sekarang anak ibu berapa? Terus ngapain ibu nuntut? Ibu sendiri alhamdulillah dikasih rezeki sampai anak banyak. Padahal kerjaan suami bukan kantoran. Alhamdulillah sampai sekarang ibu rumah tangga. Kenapa Anda nuntut? Udah nikah aja di pojok kampung pinggir kali. Terus nanti kan mahal Ustaz. Alah ibu, di sana ada es doger, somai, ada soto, ada bubur. Undang sak gerobak-gerobaknya Bu dari ujung kampung sampai ujung kampung. Padahal saya bercanda ya. Ibu ini bilang bener juga Ustaz ya. Bener juga ya, terserah. Jadi intinya jamaah, jangan melihat ke atas. Rasulullah nyuruh melihat apa? Unduru ila man huwa asfal minkum. Banyak orang menikah dengan super ala kadarnya. Sangat-sangat ala kadarnya. Ada. Tadi pagi ada yang WA, Ustadz, anak pengen menikah Ustadz. Sudah gak kuat Ustadz dengan apa namanya fitnah sekarang. Anak punya uang cuma 10 juta. Bismillah nikah. Nikah. Anak dulu nikah punya uang 2,5 juta. Serius. Ngomong sama Umi saya, rahimahullah. Umi tak bisikin, Mi, anak mau nikah. Terus gede ya nak katanya kan.
mau nikah ya, punya duit berapa? 2,5 juta. Gimana caranya? Gampang. Bawaan duitmu 2,5 juta, temuin abimu, bilang sama Bi, aku mau nikah. Ini duitnya tak titipin ke abi. Tinggalin cepet, jangan banyak ngomong. Rahimahumullah ya, rahmatan wasi'ah. Anak turutin jamaah. Duduk, biasa duduk di depan gitu, Allah rahimahullah. Pakai bahasa Jawa Timuran gitu ya. Ada apa? Ada sesuatu? Iya. Anak mau nikah. Oh, masya Allah. Terus ini duitnya, anak titipin sama abi aja. Ya udah. Calonnya cari sendiri. Kamu sudah ngerti. Kamu sudah sekolah. Itu apa? Ya tapi langsung anak naik ke atas. Dilihat duitnya. Hatiku wis ndak enak katanya abi. Waduh, gitu katanya. Allah bilang apa? Fankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Nikahilah wahai laki-laki, perempuan-perempuan yang salihah. Jika kalian itu orang-orang yang tak mampu, nikahlah terus. Allah yang bikin kamu cukup nanti. Jangan mikir aneh-aneh. Jika seorang istri taat menurut suami, ortu suami tapi bersikap kurang baik pada ibu kandungnya, ibunya bercerita dibuat sakit hati oleh anak perempuannya tersebut dan merasa anaknya tersebut lebih perhatian dan santun pada mertuanya, terutama mertua ibu suaminya. Paham nggak maksudnya? Paham. Tahu masalahnya apa? 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 Iya, kompetitor. Ini cemburu ceritanya. Jadi ibunya ini cemburu sama istrinya, cemburu sama besannya. Inilah lingkaran cewek. Terlalu sering gini ya jamaah. Ini lingkaran perempuan. Selama ini yang dicintai oleh anaknya ini siapa? Ibunya tok. Ya kan? Dia single fighter dia. One kid ini ceritanya. Sekarang dia menikah. Berarti ada perempuan lain kan? Mulai cemburu. Terus ada perempuan ketiga yang dia harus juga perhatiin. Siapa? Mertuanya. Berarti kan kuenya potong-potongan. Nah, disinilah letak kecemburuan dia. Terus bahasa dia cemburu itu dibahasakan dengan bahasa apa? Anak saya nggak sayang sama saya. Sampai batuk-batuk tuh. Anak saya nggak sayang sama saya. Anak saya mulai kurang ajar sama saya. Padahal sebetulnya hanya berebut potongan kue. Disitulah dilematis seorang laki-laki. Kalau dia nyender ke istrinya, tambah jealous mamanya. Kalau dia nyender ke mamanya, istrinya jealous. Terus gimana? Kalau Anda pusing, Anda mati berdiri. Terus bagaimana? Jangan dipusingin. Tetap kamu berbuat baik sama sana, berbuat baik sama sini. Yaitu. Kata Ibnu Hajar, Anda tidak akan bisa memasuki dunianya perempuan. Penting Anda berbuat baik sama ibumu, bakti sama ibu tetap, ngurusin istri juga tetap, berbuat baik sama mertua juga iya, sudah aksin. Berbuat baiklah kepada semua. Itu tadi kaidah yang
pertama. Ana sudah menikah selama 15 tahun, Ana baru mengenal sunnah setahun terakhir. Suami Ana sejak menikah sampai sekarang tidak pernah puasa dan sholat Jumat. Baru 2 minggu terakhir ini mulai sholat fardu. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga Allah memberikan keteguhan iman. Tapi hanya maghrib saja dan setiap minggu. Tapi hanya maghrib saja dan tidak setiap hari. Sholatnya juga di rumah. Alhamdulillah ada perkembangan. Sudah mulai. Ana sudah berusaha menasihati beliau dari dulu, tetap tidak berubah. Apa yang harus Anda lakukan? Harus Anda tetap bersabar dan terus mendoakan. Ada 2 cara. Cara yang pertama, dan ini yang paling mulia bagi perempuan. Apa itu? Sabar. Karena sabar itu iman. Kenapa Asia itu mulia? Karena suaminya Fir'aun. Karena suami dia namanya Fir'aun. Asia. Afdalu nisa'il alam. Perempuan yang paling mulia adalah Asia. Karena kesabaran dia dalam keimanan. Yang bunuh Asia siapa? Suaminya sendiri. Kalau Anda tetap bersabar. Dan sabar ini apakah diam? Tidak. Terus Anda nasihati dia. Dengarkan ceramah. Kalau duduk di rumah, buka handphone Anda, cari ceramah dari ustadz-ustadz kita tentang pentingnya sholat, keutamaan sholat, hukum orang gak sholat. Setel itu video ceramahnya, kencengin suaranya ketika suamimu di situ. Suka nggak suka kupingnya dengar, ya kan? Terus yang sabar. Doain kepada doa, bangun malam berdoa sama Allah agar Allah membukakan hatinya dia. Ini kesabaran. Yakin pasti jalan keluar itu ada. Yakin. Tapi cuma saya nggak tahu kapan. Tapi saya yakin pasti ada. Ya. Bisa jadi nanti lewat anaknya taubatnya dia. Dia ngelihat anaknya rajin ke masjid. Bisa jadi. Anaknya santun, rajin ke masjid, anaknya sopan. Bisa ngelihat itu dia. Bisa ngelihat keteguhan istrinya, kesabaran istrinya, kesantunan istrinya, kebaikan istrinya. Dia bisa ngelihat itu. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kalau sudah nasihat semua nggak dilakukan, nggak diindahkan sama dia, Anda ngajuin gugatan cerai boleh. Karena pelanggarannya sudah parah, sudah syar'i. Ya. Anda datang ke pengadilan umpama ngajuin gugatan cerai, deliknya apa? Tidak sholat Pak, suami saya nggak sholat. Deliknya. Boleh, nggak apa-apa. Hak Anda. Ada lagi? Atau yang masih ada? Ini nggak ada pertanyaan yang ringkas-ringkas atau panjang-panjang. Teman saya menikah sudah 5 tahun dan dikaruniai 2 orang anak. Di pernikahan yang 5 tahun teman saya hijrah sunnah, namun cobaannya sangat berat, bla 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 sampai belakang. Urusan Anda sama temenmu apa? Ngapain ngurusin rumah tangganya orang? Ini penyakit nih. Saya nggak tahu. Ini pertanyaannya apa? Jawaban itu harus sesuai dengan pertanyaan. Anda tidak boleh ikut tahu urusan orang. Ghibah namanya. Anda membicarakan aibnya orang kok ke orang-orang, mesti ada cerita, bukan ke sini doang. Terus terkena apa? Tajassus. Ingin tahu urusan orang. Ya, saya tidak suka orang selalu kalau ada orang saya titip
Teman saya berantem, urusan Anda apa? Terus gimana dong solusinya? Kalau teman Anda mau curhat tentang istrinya, tentang suaminya, potong, cut. Mau cerita tentang istrimu, suamimu, enggak, diam, saya enggak ngerti. Nanya aja sama Ustaz. Jangan sama anak enggak paham. Anak enggak kenal, anak kenalin nanti sama Ustaznya. Ya. Kalau mau nanya dirinya sendiri, jangan dibilang orang lain. Ini jujur apa adanya. Yang ini juga jujur. Tapi kan kita tidak tahu siapa di antara kalian yang ada di sini. Karena nama juga tidak ada. Kenapa pakai inisial? Ini pelajaran. Jangan pengen tahu urusan rumah tangga orang. Ghibah, tajassus, Anda terkena dosa besar. Cari-cari ngoreng-ngoreng. Akhirnya berikutnya pengen tahu. Akhirnya Anda ngomong sama orang-orang sekitar Anda. Kesian ya om itu ya. Yang mana itu loh om itu. Ngomong sama suamimu, cerita sama suami. Tahu nggak ya? Itu loh temanku itu. Kesian ya. Jadi bahan obrolan malam. Ghibah, tajassus, dosa Anda. Terus gimana solusi? Tutup mulut. Kalau Anda merasa bisa memberikan solusi, dengerin, kasih solusi. Tapi kalau tidak mampu, berhenti, tak anterin ke tempatnya Ustaz, nanya ke Ustaz. Jangan nanya ke anak. Paham jemaah? Jadi saya nggak mau jawab. Kalau tahu saya jawab, Anda nanya ke temanmu kok, ini temanmu. Anda bisa menjawab seperti saya sampaikan? Hah? Enggak. Kuping Anda bisa salah terjemahinnya. Ya kan? Ya mending temanmu sendiri suruh nanya. Kan lebih enak. Ya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tidak ada lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, terus belajar. Dan jangan mencukupkan diri merasa puas dengan ini. Baca buku-buku panduan tentang pernikahan banyak yang ringkas-ringkas. Ya, buku fikih, ada fikih muyassar, ada panduan pernikahan dari A sampai Z, judulnya begitu. Ya, baca buku-buku ini. Ada fikih sunnah, sahih fikih, tapi itu tebal, pusing Anda bacanya. Ya, panduan pernikahan dari A sampai Z ada itu. Kalau nggak salah di pustaka Ibnu Katsir kalau nggak salah. Ya, baca buku-buku itu buat pengetahuan kita biar nggak salah. Ya. Kemudian yang kedua, kuncinya problem rumah tangga bukan untuk konsumsi orang, tapi untuk diri Anda, dan mengadulah kepada Allah, nanyalah kepada Ustadz yang Anda yakini. Deh. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian semuanya. Semoga manfaat, dan mohon maaf atas kekurangan dari diri saya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.